Barang siapa yang ingin melihat penduduk surga, maka lihatlah kepada laki-laki tersebut. Ada seorang sahabat penasaran, dia ikuti sampai ke rumahnya, dia lihat, dia pura-pura bertamu, dia ikuti apa yang dilakukan orang tersebut di rumahnya, sehingga Nabi mengatakan orang ini adalah gak semua orang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Dan di antara tanda Allah mengampuni seorang hamba adalah pada saat hamba tersebut bisa memaafkan kesalahan. Di sini ulama menyimpulkan kalau berdoa menyebutkan Rabbana sampai 5 kali, maka doa tersebut akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. المفسر المحدث محمد علي بن محمد علام بن إبراهيم البكري الصديقي الشافعي المكي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال فعله في ليلته وفي فراشه وعند انتباهه من نومه وعند قيامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة فقلت لأنقن الليلة كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فلما صلى العشاء وهي التي تدعى العتمة اضطجع فنام هونا من الليل ثم استيقظ فنظر في السماء فقال ربنا ما خلقت هذا باطلا إلى قوله إنك لا تخلف الميعاد. قال الرجل ثم أهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى قرابه فاستخرج منه سواكا ثم اصطب من إداوته ماء في قدح فاستنى ثم صب في يده ماء فتوضأ ثم قام فصلى. قال الرجل حتى قلت قد صلى قدر ما نام ثم سلم ثم اضطجع فنام حتى قلت قد نام قدر ما صلى ثم استيقظ ففعل مثل ما فعل بالمرة الأولى ثم نظر في السماء فتلا فيه ما تلا من القرآن واستنانه ووضوئه ثم فعل مثل ذلك في النوم حتى قضى صلاته ثم استيقظ ففعل ذلك كما فعل أول مرة. فعل ذلك 3 مرات. وعن ابي ذر رضي الله تعالى عنه انه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية حتى أصبح إن تعذبهم فإنهم عبادك. Paling tidak ketika mendengar nama Rasulullah SAW kita berselawat bareng-bareng. Walaupun tidak ngerti apa yang dibaca, tapi kita akan mendapatkan pahala pada saat kita membacakan selawat yang kala nama Nabi disebutkan. Nah, ada hadis yang mengatakan al-bakhilu man nukiru indahu falam yusalli alayya. Kata Nabi, yang namanya orang pelit itu adalah orang yang ketika disebutkan namaku dia enggan untuk berselawat. Kenapa dikatakan pelit? Karena selawat itu gak pakai duit. Selawat itu gak perlu mengeluarkan modal. Kalau kita masih tidak mau membaca selawat tatkala mendengar selawat Nabi, kata Nabi itu orang termasuk orang-orang yang pelit dan kikir. Jadi pada saat disebutkan nama Nabi, dibacakan hadis Nabi, kita berselawat dengan keras. Wa an Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ayatin hatta asbah in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Wa anhu radhiyallahu ta'ala anhu sallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam في بعض الليل فقام يصلي فقمت معه حتى جعلت أضرب برأس المقراء من طول صلاته. وأن قال دخلت أنا وعبد الله بن عمر وعبيد بن عمير على عائشة رضي الله تعالى عنها فقال ابن عمر حدثني بأعجب ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فبكت ثم قالت كل أمره كان عجبا أتاني في ليلتي حتى إذا دخل معي في لحافي وألزق جلده بجلدي فقال يا عائشة ائذني لأتعبد لربي عز وجل إني
فقلت إني لأحب قربك وأحب هواك. قالت فقام إلى قربة في البيت فأكثر صب الماء ثم قام فقرأ القرآن. قال ثم بكى حتى رأيت أن دموعه بلغت حجره ثم اتكى على جنبه الأيمن ثم وضع يده اليمنى تحت خده ثم بكى حتى رأيت دموعه قد بلغت الأرض. قالت فجاء بلال فآذنه بصلاة الفجر فلما رآه يبكي قال يا رسول الله أتبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ قال ألا أبكي وقد أنزل علي الليلة الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ويل لمن قرأ هذه الآيات ولم يتفكر فيها. Alhamdulillah, syukurillah. Kemarin malam sudah kita bahas tentang bagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada saat beliau hendak tidur. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang apa saja yang dibaca Rasulullah SAW selain doa-doa sebelum tidur. Kemarin yang sudah kita bahas. Nah, kemarin ada doa-doa tidur yang dibaca oleh baginda Rasulullah SAW. Ayat-ayat Quran yang dibaca sebelum tidur. Karena banyak dari kita yang membaca hanya Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Kenapa? Karena alasannya panjang doa-doa yang lain. Sebenarnya bisa diakali. Caranya dengan ditulis di dinding di dekat kita tidur. Setiap kita mau tidur baca dulu. Selesai baru dia tidur. Juga kemarin disebutkan di dalam kitab Risalatul Mu'awanah bahwa bagi siapa yang ingin tidur hendaknya dia melakukan beberapa hal yang baik. Yang pertama, bertaubat kepada Allah. Setiap sebelum tidur taubat kepada Allah. Kedua, memaafkan kesalahan orang lain. Kemarin sudah kita ceritakan bahwa ada salah seorang sahabat yang mendapat jaminan surga gara-gara melakukan satu hal yang dianggap oleh orang lain biasa saja, tapi ternyata pahalanya sangat istimewa. Sampai-sampai Nabi mengatakan, barang siapa yang ingin melihat penduduk surga maka lihatlah kepada laki-laki tersebut. Ada seorang sahabat penasaran, dia ikuti sampai ke rumahnya, dia lihat, dia pura-pura bertamu, dia ikuti apa yang dilakukan orang tersebut di rumahnya, sehingga Nabi mengatakan orang ini adalah penduduk surga. Dia lihat sholat qobliyah ba'diyahnya sama, dia lihat sholat witirnya sama, dia lihat sholat duhanya sama, dia lihat kesehariannya sama seperti sahabat-sahabat yang lain yang mengindahkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang istimewa kata dia di antara sahabat-sahabat yang lain dengan orang ini. Maka setelah 3 hari selesai masa bertamunya, dia penasaran. Dia bilang, apa sih yang kau lakukan sehingga Nabi mengatakan kau ini pantas untuk masuk surga? Dia jawab, tidak ada yang baik istimewa. Semua yang dilakukan sahabat lain aku lakukan. Hanya saja mungkin ada satu hal yang aku lakukan sebelum tidur. Sebelum aku tidur selalu aku lakukan. Aku berusaha membersihkan hatiku dari penyakit-penyakit hati. Dan di antara yang aku lakukan adalah aku memaafkan semua kesalahan orang-orang yang berkaitan dengan aku. Dia bilang, kalau ada sebulan pernah hari ini mencaci, menghina atau melakukan kezaliman terhadap aku, maka aku maafkan dosa tersebut. Aku maafkan kesalahan tersebut. Dan karena akhlak inilah dia dinilai pantas untuk menjadi penduduk surga. Dapat jaminan, dia masih hidup sudah dijamin oleh Rasulullah mendapat surga. Dan ternyata memang kelihatannya gampang, tapi coba praktekkan. Sebelum tidur, coba ingat, ada beberapa kesalahan orang yang berkaitan dengan kita, maafkan semua kesalahan tersebut. Murnikan hati kita, bersihkan hati kita dari ikatan-ikatan belenggu-belenggu kebencian tersebut. Coba. Berat.
susah. Gak semua orang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Dan di antara tanda Allah mengampuni seorang hamba adalah pada saat hamba tersebut bisa memaafkan kesalahan orang lain. Pada saat hamba tersebut membuka hatinya untuk memaafkan orang lain, itu termasuk salah satu tanda hamba tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang dia lakukan. Jadi sangat penting, kata ulama, selain dia bertaubat kepada Allah, kenapa harus taubat sebelum tidur? Nah, Allah sendiri yang mengatakan di dalam Al-Quran, Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fa yumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Kata Allah, Allah yang mencabut semua jiwa manusia. Di antara mereka ada yang dicabut pada saat tidur, di antara mereka ada yang dihidupkan kembali dari tidur. Nah, ini kata ulama menunjukkan bahwa mati itu adalah tidur itu adalah saudaranya mati. Di tidur itu mati kecil. Ada yang terus mereka mati, ada yang kemudian mereka dibangkitkan kembali. Jadi sudah sepantasnya bagi seseorang yang mau mati, dia bertobat kepada Allah SWT. Walaupun ini mati hanya mati kecil, karena tidak ada jaminan 100% kita bisa bangun dari tidur pada malam hari. Tidak ada yang bisa menjamin. Siang hari kita tidur, tobat kepada Allah. Malam hari kita tidur, tobat kepada Allah. Belum tahu tidur itu adalah tidur terakhir yang Allah takdirkan untuk kita, untuk umur kita. Jadi ini yang diajar oleh Allah. Sebelum tidur, bertobat kepada Allah, maafkan kesalahan orang lain. Kemudian kalau itu tidurnya malam, maka bertekadlah untuk bangun malam. Niatkan di dalam hati kita untuk bangun malam, beribadah kepada Allah SWT. Bangun, alhamdulillah, nggak bangun, sudah dicatat tekad dan niat bulan kita tadi sebagai amalan baik kita, walaupun kita tidak bisa melaksanakan gara-gara ada alasan-alasan tertentu. Jadi penting meniatkan sebelum kita tidur bahwa kita ingin beribadah di malam hari. Niat saja. Dan kalau bangun malam hari, laksanakan niat tersebut. Kalau nggak terbangun, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala orang yang bangun malam. Kan enak, cuma niat saja. Nah, makanya dikatakan innamal a'malu bin niat. Jadi di sini kemarin juga disebutkan bahwa di antara hal yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW membawa dompet, ya, tas yang isinya itu apa? Disebutkan isinya apa? Isinya rambut, isinya ada sisir, isinya ada kaca, isinya ada gunting, isinya ada celak dan siwak. Dan 6 hal di dalam dompet kecil Rasulullah SAW yang dibawa kemana-mana. Ini menunjukkan perhatian baginda Nabi Muhammad SAW kepada kerapian, perhatian beliau terhadap kebersihan. Beliau orangnya rapi, bersih, wangi, sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk kali ini khusus tentang bagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah kalau Nabi bangun malam. Apa yang dilakukan Rasulullah? Diriwayatkan oleh Humayd bin Abdurrahman bin Auf, putra sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf yang bernama Humayd. Dia mengatakan an-rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sedikit kita mengulas tentang ilmu mustalahul hadis. Kita selain belajar hadis, kita juga akan belajar ilmu mustalahul hadis. Di dalam ilmu mustalahul hadis ada istilah yang dikenal oleh ulama hadis dengan nama mubham. Apa namanya? Mubham. Mubham itu sama, nggak diketahui. Seperti kalau misalkan saya bilang, ada orang bilang ke saya, siapa orangnya? Atau ada orang bilang ke saya, kalau besok Masjid Musawwir Wafar katanya mau mengadakan acara besar-besaran. Siapa orangnya? Nggak tahu. Kira-kira percaya nggak? Tapi kalau saya bilang ketua Masjid Musawwir Wafar, siapa namanya? Siapa nama ketua Masjid Musawwir Wafar? Sandari. Ada orang? Wakil ketua?
Siapa? Bang Beni wakil ketua. Siapa wakil ketua? Ketuanya ada hadir? Ada acara? Oh, kerja. Dia bilang ketua Masjid Zawid Rofar mengatakan besok akan diadakan acara di masjid setelah zuhur. Kita sedikit percaya, kenapa? Karena menyebutkan sumber. Tapi kalau kata saya bilang ini, besok ada acara, kata orang. Habis zuhur, datang ya semua ya. Besok habis zuhur ada acara. Kata siapa Ustaz? Kata orang. Kira-kira ada yang mau datang? Siapa orang? Yang ngerti kita. Kalau ada tahu orang yang ngomong, kita nggak bakal datang. Tapi kalau kita sebutkan jelas sumbernya, dan apalagi kalau yang bilang bukan cuma satu, 2 orang, 3 orang, 4 orang yang bilang, oh ketua masjid yang bilang, yang satu bilang enggak, oh ketua masjid, saya dengar langsung, maka orang percaya. Nah, tapi ketika kita mengatakan seseorang yang mengatakan, maka itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini dalam istilah mustalahul hadis itu dinamakan mubham. Jadi kalau ada seorang rawi mengatakan, berkata seorang laki-laki yang dia meriwayatkan dari fulan, fulan meriwayatkan dari fulan, fulan ini dia menyebutkan nama, misalkan seorang laki-laki meriwayatkan dari Abdullah, Abdullah meriwayatkan dari Abu Bakar, Abu Bakar meriwayatkan dari Rasulullah SAW. Tapi di sanadnya ada tadi tuh, ada orang laki-laki. Orang laki-laki ini siapa? Harus kita perjelas dulu. Maka kalau orang laki-laki ini di bawah sahabat, maka hadisnya nggak bisa dipegang, karena masuk dalam kategori mubham. Karena dia di bawah sahabat. Kalau di bawah sahabat, dia mengatakan ada laki-laki, habis itu sahabat, maka ini hadis nggak bisa dipegang. Nah, kalau misalkan ada tabi'in, nah seperti ini, Humaid bin Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf sahabat. Humaid anaknya sahabat, tabi'in. Dia bilang, an rajulin min ashabin Nabi, dari seorang laki-laki yang termasuk sahabat Nabi. Kalau mubham, artinya ada kesamaran di dalam sahabat Nabi, maka hadisnya tetap kuat, tetap sahih. Kenapa? Karena sahabat Nabi itu semuanya sudah dilabeli oleh Al-Quran dengan orang yang bisa dipercaya. Jadi walaupun kita nggak sebut, kita cerita ada seseorang dari sahabat Nabi, maka hadisnya tetap boleh digunakan, tetap dianggap sahih. Paham ya? Di sini ada hadis yang mubham atau tidak diketahui siapa orangnya. Kalau dia di bawah sahabat, maka tidak bisa digunakan. Tapi kalau dia di antara para sahabat, nah seperti yang sekarang kita baca, Humaid seorang tabi'in, Abdurrahman bin Auf seorang sahabat. Humaid bilang, dari seorang laki-laki dari sahabat Nabi. Berarti yang tidak diketahui ini siapa? Sahabat Nabi. Maka kata ulama, selagi itu sahabat Nabi, maka bisa dipertanggungjawabkan. Boleh, walaupun kita tidak tahu. Apa kata orang laki-laki tersebut? Aku melihat Nabi di dalam perjalanan. Maka aku mengatakan, aku akan lihat, akan aku awasi malam ini apa yang dilakukan Rasulullah SAW dan bagaimana beliau sholat. Maka dia lihat dari mulai sholat isya, dia lihat selesai sholat isya, dia lihat Nabi ngapain? Balik tidur sebentar, kemudian bangun. Ini konsep di otak. Ini otaknya mana? Sampai gini. La'arqanna al-laila kaifa salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang, aku akan melihat bagaimana Nabi sholat di malam ini. Maka dia lihat selesai sholat isya, dia lihat Nabi tidur. Bangun Nabi cuma tidur sebentar, kemudian bangun, kemudian Nabi melihat ke langit. Jadi pada saat bangun, Nabi melihat ke langit. Apa yang dibaca Nabi? Nabi membaca, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab
alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lil zalimin min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana, dan seterusnya sampai innaka la tukhliqul mi'ad. Ini Rabbana ada 5 kali Rabbana. Innaka la tukhliqul mi'ad. Fastajaba lahum rabbuhum. Dari ayat inilah ayat akhir dari Ali Imran. Ini 5 ayat atau 4 ayat sebelum akhir. Rabbana semua tadi. Jadi setelah inna fi khalqis samawati, ayatnya Rabbana diulang sampai 5 kali. Setelah ayat Rabbana 5 kali, itu setelahnya lembar berikutnya fastajaba lahum rabbuhum anila uti'u amala amil minkum min dzakarin aw untha. Fastajaba itu artinya Allah mengabulkan. Dari sini ulama menyimpulkan kalau berdoa menyebutkan Rabbana sampai 5 kali, maka doa tersebut akan dikabulkan oleh Allah SWT. Nah, kebanyakan doa di Al-Quran pakai Rabbana. Lihat, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana taqabbal minna. Itu Quran semua itu. Rabbana la tuzigh qulubana. Itu Quran juga. Kemudian Rabbana hab lana min azwajina. Itu juga Quran. Udah 5 tuh. Doa semuanya dari Quran dan diawali dengan Rabbana. Jadi kalau dibaca Rabbana, kata ulama, sesuai dengan ayat ini, Allah fastajaba lahu. Allah mengabulkan, mengijabahkan doa yang ketika diulangi kata-kata Rabbana sebanyak 5 kali. Di sini ayat ini dibaca oleh Rasulullah kalau bangun dari tidur. Isinya apa? Inna fi khalqis samawati, itu tafakur dalam penciptaan langit, penciptaan bumi, dan apa yang ada di antara langit dan bumi. La ayatin liulil albab. Kata Allah, ada tanda-tanda kebesaran Allah, tapi tidak semua orang yang bisa lihat. Hanya orang-orang yang berpikir, hanya orang-orang yang menggunakan akalnya, hanya orang-orang yang menggunakan kecerdasannya, kata Allah SWT. Orang yang mau tafakur, orang yang mau tadabbur, merekalah yang mengetahui tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di langit dan bumi dan sekitar langit dan bumi tersebut. Ayatil ulil albab. Kemudian siapa ulil albab ini? Alladzina yadhkuruna Allah. Ciri-ciri orang yang cerdas, ciri-ciri orang yang menggunakan akalnya, kata Allah, orang yang memakai akal sehatnya, ciri-ciri mereka adalah alladzina yadhkuruna Allah. Mereka adalah orang-orang yang selalu berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yadhkuruna Allah qiyam wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, bahkan dalam keadaan mereka terbaring. Jadi zikir itu tidak harus duduk menghadap ke kiblat. Sebaiknya kita memiliki waktu yang kita khususkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan menghadap kiblat, menundukkan pandangan kita sendirian dalam sepi, sehingga apa? Bisa konsentrasi dengan zikir tersebut. Itu harus ada, satu hari itu harus ada berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala, harus ada. Nah, selain dari itu, kita bebas berzikir. Mau pegang tasbih, baca subhanallah, baca alhamdulillah, baca sholawat, baca istighfar. Pindah dari zikir ke zikir. Mereka inilah, kata Allah, orang-orang yang menggunakan akalnya. Kenapa menggunakan akalnya? Karena mereka tahu orang yang cerdas itu adalah orang yang berzikir kepada Allah yang banyak. Orang yang cerdas itu orang yang tahu mereka di dunia hanya sebentar. Kalau tidak diisi dengan zikir yang sangat mudah, cuma melapaskan lewat lisan, tapi pahalanya melimpah ruah. Kita berzikir lewat lisan, gampang, mudah, tapi pahalanya melimpah ruah. Dalam satu hadis dikatakan, man syaghalahu dzikri an su'ali a'taituhu afdhala sa'ili. Kata Allah, barang siapa yang disibukkan dengan zikir sehingga dia tidak sempat untuk berdoa, dia hanya sibuk berzikir, dia
zikir Quran, dia zikir sholawat, dia zikir bertasbih, dia disibukkan dengan zikir sehingga dia lupa untuk meminta hajat-hajat dia. Kata Allah, jangan takut, karena dia sibuk dengan zikir kepadaku, maka aku akan memberikan kepadanya hal-hal yang telah aku berikan kepada orang-orang yang meminta. Jadi karena dia berzikir kepada Allah, dia sampai lupa untuk meminta hajat-hajatnya. Tapi kata Allah, jangan takut, karena dia disibukkan dengan zikir, maka aku akan gantikan. Tanpa dia meminta, aku akan memberi. Nah, ini faedah orang yang berzikir. Tanpa dia meminta pun aku akan memberi. Dan berzikir ini sangat ringan. Dimanapun, kapanpun kita bisa berzikir. Sambil kerja, sambil bisnis. Daripada kita ngomongin orang, berzikir. Ada sholawat, baca tasbih, baca istighfar, itu lebih bermanfaat. Karena orang penduduk surga itu semuanya di dalam kenikmatan. Tapi mereka itu sudah berada di dalam puncak kenikmatan. Walaupun beda-beda level. Ada kelas bintang 5, ada kelas bintang 4. Tapi semua orang penduduk surga itu tidak ada yang berada di dalam kenikmatan yang seperti di dunia. Artinya kenikmatan mereka di atas rata-rata. Paling rendah penduduk surga itu punya bidadari puluhan. Paling rendah. Jadi itu paling rendah. Ini kalau disebutin bidadari, semangat. Paling rendah penduduk surga. Dan apa yang terlintas di dalam hati mereka tidak pakai nunggu lama, terlintas langsung datang. Ayam panggang langsung datang. Terlintas ikan panggang pakai asam kunyit, langsung ada. Tidak pakai nunggu dibakar dulu lama, dikipas-kipas pakai arang, langsung datang dengan kenikmatan, kata ulama, yang selalu bertambah selama-lamanya. Misal dia makan 1 kali enak, dia makan 2 kali lebih enak dari yang pertama. Bagaimana? Kok bisa kayak gini? Nanti sama-sama insya Allah kalau kita sudah masuk surga. Kenikmatan tersebut, kata Nabi, la ainun ra'at, tidak pernah disaksikan oleh mata, wala udhunun sami'at. Telinga kita belum pernah mendengar kenikmatan yang ada di surga. Kita cuma bisa mendengar sifat-sifat yang disifati oleh Nabi. Tapi adapun rasa daripada nikmat tersebut kita nggak tahu. Wa utubihi mutasyabiha. Memang mereka akan didatangkan dengan kenikmatan yang serupa dengan apa yang ada pada saat mereka di dunia. Arti serupa di sini, kata beberapa sahabat, serupa namanya saja. Misal di surga ada apel juga, di surga ada anggur, di surga ada daging, di surga ada semua yang ada di dunia ada. Jadi tidak usah tanya, belacan ada nggak? Gak usah ditanya, semua ada. Satu udang satang ada nggak? Ada, semua ada. Semua ada, tapi sama namanya, rasanya beda. Hanya sama namanya. Jadi di surga itu orang sudah mendapatkan kenikmatan. Ini yang level paling rendah ya, level paling rendah. Semua kenikmatan dia bisa dapatkan. Tapi ternyata tahukah, penduduk surga pun masih menyesal. Terus menyesal atas apa? Dikatakan penduduk surga itu menyesal ala sa'atin lam yadhkurillah fiha. Mereka menyesal karena pada satu waktu mereka hidup di dunia, mereka tidak mengisi waktu tersebut untuk zikir kepada Allah. Jadi ada penyesalan untuk mereka penduduk surga. Penyesalan mereka berupa apa? Mereka pernah lalai tidak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu-waktu yang terbuang tidak diisi dengan zikir kepada Allah akan menjadi penyesalan kelak di waktu mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan buang-buang waktu kita untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya, berkata baiklah atau kalau enggak diam. Dan isi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan bahwa setelah tadi sahabat melihat apa? Sahabat tadi melihat Nabi, dia lihat Nabi sedang bangun, dan pada saat bangun membaca inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari, akhir ayat daripada beberapa ayat-ayat terakhir dari surat Ali Imran. Setelah membaca ini,
Kata yang bercerita tadi, "Tsumma wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi ila qirabihi." Kemudian setelah baca ayat, Nabi bangun. Nabi bangun dan mengambil wadah tempat wudu. Kemudian mengeluarkan siwak. Nabi mengeluarkan siwak. Kemudian mengeluarkan wadah air dan berwudu. Setelah wudu beliau sholat. Ya lihat, sholat. Kemudian dia lihat Nabi sholat sepanjang Nabi tidur. Misal Nabi tidur 1 jam, kemudian terbangun, Nabi sholat 1 jam. Lihat, ini sholat Nabi lamanya seperti Nabi tidur tadi. Jadi setelah sholat Isya, dia perhatikan Nabi bangun, Nabi tidur. Setelah sholat Isya, Nabi tidur. Dia lihat, dia perhatiin terus kapan Nabi bangun. Nabi bangun langsung sholat, dan dia kira-kirakan waktu sholatnya Nabi itu sama dengan waktu tidurnya Nabi. Jadi kalau tadi tidurnya sejam, sholatnya 1 jam. Kemudian apa yang dilakukan Rasulullah? Summa salam. Masalah ittaja'a fana. Salat, Nabi kemudian berbaring lagi dan tidur lagi. Kemudian dia bilang, Nabi tidur sampai aku kira-kirakan tidur seperti dia sholat tadi, seperti beliau sholat. Jadi misalkan tadi 1 jam lagi, tidur lagi 1 jam. Kemudian bangun lagi, sholat lagi seperti Nabi tidur. Kemudian bangun, lihat ke langit, kayak pertama tadi, lihat ke langit, baca doa, kemudian wudhu dan sholat lagi dengan panjang waktu tidur Nabi tadi. Kemudian tidur lagi Nabi, bangun lagi untuk sholat lagi. Jadi dilakukan ini, kata sahabat ini, sebanyak 3 kali Nabi melakukan ini. Nah ini berat Nabi. Kalau kita tidur jam 4 bangun, bisa ada setengah jam, sholat witir, baca Quran, berdoa, di situ masuk sholat subuh, langsung lanjut sholat subuh. Ini ringan, gampang, karena bangunnya cuma 1 kali. Tapi kalau tidur lagi enak, tidur bangun lagi, wudhu lagi, habis wudhu tidur lagi, habis itu sampai 3 kali dilakukan Rasulullah SAW. Ini kata ulama lebih berat daripada orang yang cuma bangun 1 kali di akhir. Cara yang seperti ini. Makanya saya pernah waktu pondok di Malang, Bujon, cara qiyamul lail mereka seperti ini. Jadi tapi tidak sebanyak 3 kali. Memang ada riwayat yang mengatakan seperti yang mereka yang diamalkan di sana. Nah, jadi caranya, misal bangun jam 2:30, dia mulai sholat witir berjamaah. Sholat witir berjamaah itu boleh, ya, sholat witir berjamaah. Sholat witir, tahajud juga boleh berjamaah. Tahajud berjamaah, habis itu witir. Setelah sholat witir berjamaah sekitar 11 rakaatan, selesai sholat, baca wirid 2:30, kira-kira selesai dekat jam 3-an. Nah, subuhnya jam 4 lewat, masih ada waktu kira-kira 1 jam. Itu nggak nunggu subuh, tidur lagi sampai dekat subuh 5 menit, dibangunin lagi. Itu benar, kita merasakan sangat berat ya seperti ini. Setelah kita bangun, tidur lagi, bangun lagi. Kalau bangunnya cuma kebelat kencing, tidur lagi masih enak. Ini bangun, sholat dulu 11 rakaat dengan Quran lagi, baca witir, pakai bacaan Al-Quran dipanjang. Habis itu baca wirid lagi. Setelah bangun dari subuh itu rasanya berat sekali untuk melakukan sholat subuh. Belum lagi waktu di malam itu, karena keadaan malam hujan itu kan dikelilingi gunung, jadi dingin kayak di atas puncak. Jam 12 siang kita kalau mau mandi itu udah berani langsung berani. Jadi ambil dulu air sedikit, percik dulu sedikit. Itu jam 12 siang mau mandi kayak gitu. Nah itu kalau udah kena mandi wajib jam subuh gitu, ya Allah, alhamdulillah dzalik. Dingin luar biasa. Nah tapi cara yang seperti tadi itu benar-benar berat, dan setiap amal yang dilakukan berat, pahalanya pasti lebih berat. Nah makanya ini yang dicontohkan oleh Nabi, bukan cuma 1 kali. Kalau tadi cuma 1 kali, bangun, tidur lagi sebentar,
sebelum subuh sedikit, bangun lagi, siap-siap sholat subuh dan wirid-wirid sebelum sholat subuh. Itu masih ringan satu kali. Yang dilakukan oleh baginda Rasulullah 3 kali bangun, 3 kali sholat malam dalam satu malam. Ini yang diriwayatkan oleh sahabat tersebut. Dan riwayat yang lain apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, Nabi bangun dan kemudian membaca ayat yang panjang. Pada saat Nabi lewat di dalam ayat ini, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ini doa yang dibaca Nabi ini artinya, ya Allah, jika Engkau mengazab mereka, maka itu hakmu ya Allah. Ini Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim kepada Musa. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Coba ini Nabi Isa. Nabi Isa mengatakan kepada kaumnya, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, kalau Engkau mengadab kaumku, maka itu hakmu ya Allah. Mereka hamba-Mu. Fa innahum ibaduk. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Tapi kalau Engkau mengampuni mereka, maka sungguhnya Engkau zat yang maha perkasa dan maha bijaksana. Nabi membaca ayat ini, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Nabi sedih. Kenapa? Nabi nggak kepingin. Nabi Isa mengatakan, memberikan 2 penawaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kalau Kau adab mereka, terserah Engkau ya Allah. Jadi Nabi Isa tidak meminta agar adab terhindarkan dari umatnya. Tapi Nabi Isa hanya mengatakan, kalau Kau adab kaumku ya Allah, itu hakmu ya Allah. Nabi sedih karena Nabi tidak ingin adab diturunkan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi mengulang-ulang ayat ini, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Nabi sedih sehingga dibaca Nabi sampai subuh. Nabi mengulang ayat tersebut sampai subuh. Nah, ini kata ulama, dalil boleh mengulang-ulang ayat. Mengulang-ulang ayat. Ini kalau kita kasih tahu sama yang aliran-aliran suka bid'ah itu, dia bilang tidak boleh mengulang-ulang ayat. Jadi misal kita baca Yasin Fadilah. Yasin Fadilah itu kan ada beberapa ayat diulangi. Ya kan? Yasin Fadilah itu ada beberapa ayat diulangi. Nah, itu kata mereka nggak ada sandarannya. Oh, ada sandarannya. Di antaranya ini, ada di sini. Nabi mengulang satu ayat sampai masuk waktu subuh. Bayangkan, satu ayat diulangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya mengulang ayat tersebut. Artinya ada landasan dan itu boleh dilakukan. Kemudian wa anhu radhiyallahu taala anhu qala sallaitu ma'an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini beliau bercerita, siapa? Abu Dzar Al-Ghifari. Pada satu hari aku sholat bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqama yusalli. Nabi sholat, aku pun ikut kepingin sholat, dapat berkah sholat sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sholat sendiri. Jadi ini Nabi gak mengajak Abu Dzar. Abu Dzar yang tiba-tiba datang ngikut sholat Nabi. Jadi Nabi gak salah kalau sholatnya kepanjangan. Maka fakultu ma'ahu, aku sholat ngikut Nabi. Disebutkan fa'atala sallallahu alaihi wasallam katsiran. Nabi sholatnya terlalu panjang. Faqala li Mu'az. Sampai aku itu sholat ngikut Nabi karena kepanjangan yang dibaca Al-Baqarah. Coba bayangkan, sholat satu kali berdiri baca Al-Baqarah. Berapa panjang? Al-Baqarah itu 2 juz setengah. Al-Baqarah itu 2 juz setengah. 2 juz setengah. Ada orang baca 1 juz itu bisa sejam. Baca 1 juz bisa sejam. Ada lagi yang baca 1 juz 2 jam setengah. Ini anggaplah kalau Nabi baca 1 juz misalkan paling lama 20 menit misalkan. Nabi pakai bacaan biasa 20 menit atau 25 menit. 1 juz. 2 juz berarti dekat 1 jam. 2 juz setengah berarti sudah dekat jam setengah. Anggap berdiri di 1 rakaat baru Al-Baqarah sudah ngantuk ya.
ngantuk kata dia, hatta ja'al abdriba fi ra'sil hidron, sampai kebentur dinding kepala saya ngantuk, kebentur dinding, baru dia sadar. Min tulis sholat ini, dari panjangnya sholat Nabi Muhammad SAW. Saya nyari gawe di ikut sholat Nabi. Dia sendiri nyari gawe. Nabi dah ngajak dia sholat, tiba-tiba dia kepingin sholat, ikut sholatnya Nabi. Dia nggak tahu sholatnya Nabi baca ayat-ayat yang panjang, sampai dia kebentur ke dinding. Balik kita dari yang orang an atoin dakhaltu ana wallahu ta'ala